ujian atau sidang tesis yang nanti akan disampaikan tesisnya oleh Ibu Laila Kodariah di bawah bimbingan Bapak Dr. Fuad Muhammad SSI MSI dan Bapak Dr. Engineer Mariono STMT. Baik, untuk pelaksanaan sidang tesis pada pagi hari ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama nanti Ibu Laila akan memaparkan draft tesisnya ini selama maksimal 20 menit ke depan. Kemudian sesi kedua adalah diskusi terbuka yang nanti akan diawali oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Sri Puryono MP. Beliau nanti akan menyampaikan masukan, saran, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang menjadi catatan pada draft tesis ini. Kemudian saya, kemudian nanti ada Pak Mariono yang mungkin juga akan menyampaikan masukan, saran, ataupun pertanyaan. Kemudian sesi yang ketiga adalah diskusi tertutup untuk menentukan hasil dari sidang terbuka, diskusi terbuka tadi. Begitu. Baik, untuk menyingkat waktu, Ibu Lela, monggo kami persilahkan untuk mempresentasikan tesisnya. Silahkan. Saya. Oh, okay. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Profesor Dr. Insinyur Sri Puryono MP yang kami hormati, Ibu Dr. Kasyati SSI MNC yang kami hormati, serta Pak Fuad dan Pak Mariono yang mungkin secara online yang kami hormati pula. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil penelitian kami di tesis dengan judul Perancangan Zonasi Sistem Pertanian Organik di Wilayah Kabupaten Pemalang. Yang merupakan latar belakang dalam penelitian ini ada 5, yaitu yang pertama, bahwa populasi manusia semakin meningkat. Untuk itu tentunya penyediaan pangan harus ada, harus tercukupi, dan tidak hanya itu secara kualitas juga pangannya harus sehat. Kemudian yang kedua adalah kesadaran global tentang sustainability farming atau friendly environment, yaitu sebuah konsep pertanian yang berkelanjutan, di mana pada saat sekarang itu ada indikasi terjadinya pencemaran air dan tanah akibat
pertanian konvensional. Sehingga diharapkan dengan pertanian organik ini maka tidak terjadi pencemaran dan akan berfungsi sebagai media tumbuh tanaman di masa-masa yang akan datang sehingga produksinya akan tetap ada. Kemudian yang melatar belakangi yang ketiga adalah bahwa di PDRB produk domestik regional bruto ternyata sektor pertanian menyumbang hampir 25%, tercatat hasilnya adalah 27%, di mana pada LQ terhadap PDRB Jawa Tengah 1,95, sehingga memang sangat penting dan sangat utama sekali sektor pertanian ini untuk dikembangkan, tidak hanya dipertahankan saja. Malah tidak boleh ada semacam alih fungsi lahan karena nanti akan bisa menurunkan produksi pertanian. Kemudian yang melatar belakangi lagi adalah bahwa pemerintah Kabupaten Pemalang sudah menerbitkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2022 tentang sistem pertanian organik, di mana dalam penyusunan dalam tindak lanjut dari perda ini perlu adanya Perbu. Kemudian yang kelima adalah bahwa perda ini belum diimplementasikan secara nyata di lapangan, maka ini menjadi sebuah tantangan bahwa pertanian yang akan diterapkan adalah pertanian yang organik atau tidak menggunakan pupuk maupun pestisida dari kimia sintesis. Nah, dari latar belakang ini kami mencoba apa yang menjadi masalah sebetulnya atau gap. Nah, kami mencoba merumuskan masalahnya ini bahwa di Kabupaten Pemalang ini ternyata kondisi lingkungannya sangat bervariatif, yaitu ada daerah yang sangat tinggi, ada juga di dataran rendah maupun di pantai. Variasi yang berubah atau yang berbeda ini justru akan membuat kita menyikapinya bahwa pertanian organik di wilayah-wilayah atau kawasan area tertentu ini mempunyai kespesifikan tumbuh kembang suatu komoditas tertentu. Maka dari itu kita akan memerlukan suatu strategi dari masalah yang ada, yaitu dengan zonasi. Maka di sini dari perumusan masalah intinya adalah diperlukan strategi yang sesuai. Kemudian strateginya apa? Strateginya adalah zonasi. Zonasi yang dimaksud adalah bahwa komoditas tertentu itu bisa terlaksana dengan secara efektif. Karena apa? Karena setiap kecamatan ini punya satu komoditas tertentu, sehingga nanti berikutnya itu bisa menjadi unggulan, termasuk kita bisa mengadopsi dari negara lain, yaitu di Jepang itu ada OVOP, One Village One Product. Ini ternyata sangat efektif dan sangat jitulah ya, sangat bagus untuk kebijakannya di dalam mengembangkan pertanian di Jepang. Kemudian sekarang ada yang namanya IG, indikasi geografis. Pemalang sudah mendapatkan IG untuk produk nanas, yaitu nanas madu di Belik. Ini suatu kemajuan bahwa kita serius di dalam mengembangkan pertanian di Kabupaten Pemalang. Kemudian yang ketiga adalah adanya sertifikasi pertanian organik yang akan dilakukan oleh LSO, Lembaga Sertifikasi Organik, yang memang ketika ada zonasi justru akan lebih meringankan petani, sehingga para petani pertanian organik ini akan bisa menjual produknya lebih murah dibandingkan jika tidak ada zonasi. Tujuan penelitian ini tentu adalah menghasilkan sebuah rancangan dari konsep pertanian organik, bagaimana supaya di Kabupaten Pemalang dengan wilayah 14 kecamatannya itu masing-masing mempunyai produk unggulan dan disesuaikan dengan kondisi alam yang mendukung tumbuh kembangnya pertanian tersebut. Nah, ini manfaat penelitian. Dulu Pak Profesor Sri Puryono pernah mengkritisi kalau bisa manfaatnya itu
jangan khusus dan umum, tetapi praktis dan teoritis. Ini kami mencoba merumuskannya bahwa manfaat praktisnya ini ya tentu penindaklanjutan dari adanya perda, yaitu dengan merancang perbuk, sehingga zonasi pertanian organik ini akan sangat membantu untuk kebijakan pemerintah di Pemkab Kabupaten Pemalang. Kemudian manfaat teoritis tentu saja penelitian ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi diharapkan untuk berikut-berikutnya ada penelitian yang lebih detail, kemudian lebih rinci lagi per kecamatannya, zonanya ada di mana saja. Seperti itu, Bapak. Kemudian inilah faktor penentu komoditas zonasi. Jadi ketika kita akan menentukan suatu zonasi pertanian di wilayah tertentu, ada 4 faktor yang terindikasi. Ini hasil dari masukan-masukan dari presentasi saya sebelumnya. Pertama, saya hanya mempresentasikan waktu itu cuma statistik tingkat produksi. Ternyata tidak cukup hanya dengan statistik pada tingkat volume hasil pertanian dan luas lahan, tetapi perlu ada spasial geografis, sosial ekonomi, dan faktor kebijakan. 4 faktor inilah yang akan kami pertimbangkan menjadi alasan kenapa suatu kecamatan harus punya produk unggulan suatu di dalam penerapan pertanian organiknya. Nah, ini metode penelitian saya coba diagram alirkan seperti ini, mana penjelasannya adalah cukup banyak ini di sini. Secara diagram alir kita lihat lebih mudah. Kami melakukannya dengan studi literatur dari artikel-artikel. Ini dulu masukan dari Pak Dr. Ruli, Ibu. Kami dikasih artikel dari jurnal. Kemudian studi lapangan. Kemudian kita mencoba merumuskan masalah, yaitu sederhana saja satu hal, bagaimana merancang zonasi sistem pertanian organik di wilayah Kabupaten Pemalang. Dan kemudian masuk ke tujuan penelitian, menghasilkan rancangan zonasi pertanian organik di wilayah Kabupaten. Jadi cuma satu tujuan penelitian kami di sini, lebih disederhanakan. Kemudian pengumpulan data, ada data geografis, produksi, karakteristik lingkungan, kebijakan pemerintah, dan sosial ekonomi. Kemudian ada pengolahan data secara kualitatif, dan spasial. Kemudian di sini ada analisis dan pembahasan, akhirnya akan mencapai pada tahap kesimpulan dan saran. Metode penelitiannya kami menggunakan 3 metode, yaitu secara kuantitatif dari statistik, secara kualitatif dengan mempertimbangkan sosial, ekonomi, serta kebijakan pemerintah. Kemudian ini ada spasial geografis, lebih pada faktor lingkungannya atau ekologinya. Nah, ini secara umum wilayah administratif Kabupaten Pemalang ini terdiri dari 14 kecamatan. Di sini dengan topografi lebih dari 600 sampai 900 meter di atas permukaan laut. Kalau di sini hanya ketinggian 6 meter di atas permukaan laut. Jadi sangat bervariatif. Ini adalah Laut Jawa. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kita lihat memang ini adalah kondisi kenyataan alam atau topografinya Kabupaten Pemalang. Dari Pemalang sampai Kecamatan Pulau Sari sangat bervariatif. Ini kami dapat dari BPS Pemalang, kondisi lingkungan secara umum dari yang paling ekstrim rendah sampai tertinggi kayak suhu. Seperti suhu ini paling rendah 21,2, paling tinggi 36,4. Kelembapan terendah 34%, tertinggi 100%. Ini ada kecepatan angin 24 knots, ini ada tekanan udara. Kami dapat semua dari datanya dari Badan Pusat Statistik Pemalang. Curah hujan yang paling menarik adalah jumlah hujan. Curah hujannya tertinggi itu ada di Pulau Sari. Jadi untuk komoditas sayuran di sana sangat maju.
sangat menghasilkan sekali dibandingkan daerah dataran rendah. Karena di sana curah hujannya tinggi, bisa mencapai 26 hari per bulan. Adapun untuk penyinaran matahari, ini memang karena kita di kondisi iklim tropis, tentu semuanya merata, tidak terlalu ekstrim. Nah, ini PDRB yang tadi saya sampaikan bahwa ternyata pertanian itu merupakan sektor basis sampai 27,4% di Kabupaten Pemalang. Padahal di Jawa Tengah aja hanya 13,86%. Sehingga LQ-nya itu adalah location coefficient ini adalah 1,95 diperoleh dari ini 27,04 dibagi 13,86 kali 100%. Karena itu sektor pertanian sangatlah penting dan menjadi basis di Kabupaten Pemalang, khususnya di Jawa Tengah pada umumnya. Contoh kasus adalah ini zonasi komoditas padi. Kita akan melihat secara statistik ini ada 3 terbesar dari hasil kuartil ketiga, yaitu ada Kecamatan Petarukan, Pemalang, dan Tangan. Nah, kita tinjau dari 4 sektor. Sektor dari tingkat produksi, sektor sosial ekonomi di mana di situ sudah terbentuk 72 kelompok tani dan di situ ada 20 desa, ada 4 penyuluh. Adapun di Kecamatan Pemalang ada 71 kelompok tani. Ini data kami rangkum dari PPL, Penyuluh Pertanian Lapangan. Kemudian ini Kecamatan Taman ada 86 kelompok tani. Jadi memang sangat banyak, luas sekali, sangat banyak sekali kelompok tani di ketiga kecamatan ini, khususnya kelompok tani padi. Nah, ini secara faktor spasial geografi sangat mendukung sekali, di mana tadi Petarukan, Taman Pemalang ini walaupun dataran rendah, secara kondisi alam sangat cocok untuk tanaman padi. Kemudian dari faktor kebijakan pemerintah, di sini harapannya ada insentif dan kelembagaannya itu akan didapatkan tertentu untuk tetap dipertahankan karena ada semacam indikasi alih fungsi lahan untuk daerah ini untuk rumah. Sehingga dari hasil analisis maka ada 3 prioritas, yaitu Kecamatan Petarukan. Contoh kedua ini adalah kopi. Dari kuartil 3 kita temukan ternyata yang paling besar adalah di Kecamatan Pulau Sari. Kita lihat dari tingkat produksinya, faktor sosial ekonominya sudah ada 4 kelompok tani di Pulau Sari ini. Ada peternak sapi, kambing, domba juga. Dan ada sinyal juga cukup, serta akses jalan juga sudah ada. Kita lihat juga ini komoditas kopi Arabikanya, maka kesimpulannya adalah di Kecamatan Pulau. Nah, hasil dari penelitian ini kita lihat 9 komoditas ini ada di semua kecamatan, di mana komoditas padi ada di Petarukan, Pemalang, Taman, kopi dan sayuran di Pulau Sari, nanas di Belik, pisang di Bodeh, Kecamatan Bodeh, jagung di Kecamatan Bantar Bolang, kelapa dan melati di Kecamatan Bujami, gelagah di Kecamatan Watu Gempung. Saran yang akan kami atau rekomendasi yang akan kami sampaikan bahwa penelitian perancangan zonasi sistem pertanian organik ini sebagai petunjuk pelaksanaan perda ini sangat perlu mempertimbangkan strategi zonasi pertanian organik. Jadi sangat bermanfaat penelitian ini. Kemudian yang kedua, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk lebih detail mendalami masing-masing komoditas pertanian di wilayah Pemalang, khususnya di setiap kecamatan dalam upaya implementasi sistem pertanian. Demikian dari kami presentasi tentang perancangan sistem pertanian organik. Mohon saran dan masukan untuk
kesempurnaan dan perbaikan penelitian kami ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Laila. Monggo silakan Pinara atau duduk dahulu. Kita masuk ke sesi berikutnya, sesi kedua, diskusi terbuka yang akan diawali oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Sri Puryono MP. Monggo Bapak, kami persilahkan untuk memberikan saran, masukan, klarifikasi ataupun pertanyaan untuk Ibu Laila. Monggo Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Kasyati selaku Ketua Tim Penguji, Pak Mariono, Pak Fuad selaku dosen pembimbing dan penguji, dan lebih khusus kepada Ibu Laila Qodariah. Sebelumnya marilah kita bersama-sama menundukkan kepala karena pada hari ini ibu dari Pak Fuad itu meninggal dunia, jadi tidak bisa hadir. Untuk itu kita doakan sejenak, mudah-mudahan Ibunda almarhumah husnul khotimah. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bu Yati dan juga Pak Mariono, Pak Fuad. Saya izin mendahului memberikan saran masukan dan juga koordinasi untuk perbaikan tesis ini. Yang pertama, tentunya saya mengucapkan selamat kepada Ibu Laila dan pada akhirnya juga selesai. Ini semester berapa, Bu Laila? Semester 6. 6. Harusnya tidak harus sampai semester 6. Ini pertanyaan saya yang pertama, Bu Laila, sebenarnya apa itu problem risetnya itu apa, ya? Masalahnya itu apa ya? Kemudian ini ya question risetnya apa sehingga kita tahu nanti menentukan dan mengidentifikasi masalah nanti akhirnya akan menjadi rumusan masalah. Dari rumusan masalah itu nanti akan muncul di dalam tujuan penelitian. Coba Ibu jelaskan dulu sebenarnya problem risetnya itu apa, pertanyaannya itu apa dari dalam penelitian Ibu. Monggo. Terima kasih Pak Profesor Sri Puryono. Jadi sebetulnya secara kebijakan Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Permen-Tan nomor 64 tahun 2013 tentang sistem pertanian organik. Nah, perpanjangan tangan dari kebijakan yaitu Pemkab Kabupaten Pemalang baru merespon di tahun 2022-nya. Jadi baru 9 tahun kemudian, Bapak. Nah, ini responnya baru, dan kabupaten lain ini juga merespon tentang pentingnya sistem pertanian organik. Nah, di Pemalang sudah menerbitkan Perda nomor 7 tahun 2022 tentang sistem pertanian organik. Nah, tentunya kebijakan ini diharapkan benar-benar bisa diimplementasikan di para petani, khususnya petani yang petani bisa berternak, perikanan. Nah, ini di pertaniannya, baik komoditas TPH, tanaman pangan maupun hortikultura, sayur mayur dan lain sebagainya. Nah, ternyata belum ada action karena masih bentuknya kebijakan umum yaitu perda. Untuk itu kami sekarang posisinya sudah merancang peraturan bupati yang sebentar lagi akan diharmonisasikan di tingkat Kemenkumham Provinsi dan Biro Hukum. Ini sebuah tindak lanjut yang nyata. Nah, harapannya apa yang diteliti di zonasi persistem pertanian organik ini akan membantu Pemda, Pemkab di dalam mewujudkan supaya petani itu bisa sadar akan pangan sehat dan langsung action seperti itu, Pak. Nah, itu reason-reasonnya. Sehingga dirumuskan masalahnya yaitu, kalau gitu setiap kecamatan mestinya ada produk unggulan disesuaikan dengan kondisi kenyataan alamnya atau ekologinya sehingga memang bisa diterapkan. Seperti itu. Terima kasih.
apakah Perbup yang disusun sekarang ini menunggu hasil tesis ini atau tesis ini nanti akan mengikuti peraturan bupati yang akan diterbitkan? Eh, Berbarengan Pak, kemarin kami masih masukkan waktu pada saat penyusunan Perbup. Setidaknya di dalam lampirannya, jadi Perbup yang kami susun itu lebih sedikit pasal-pasalnya, lebih banyak lampirannya. Lampirannya itu lebih pada secara detail langsung rekomendasinya suatu kecamatan itu punya komoditas unggulan apa. Oke. Kalau memang demikian, andekan ini nanti lulus, saya juga berharap, Ibu sekarang Kepala Dinas Pertanian. Oh, saya masih itu Pak, jabatan fungsional. Oh, Ya, Japungnya ya. silakan. Oke. Di Dinas Ya. Pertanian. Harapan saya nanti karena ini hasil penelitian ya, tesis ini kan karya ilmiah. Penelitian ilmiah, harapan saya nanti juga bisa memberikan kontribusi. Itu justru yang sekarang kita harapkan namanya hilirisasi penelitian itu di situ. Nanti tolong didorong dan saya akan coba ikut memantau. Tapi sayangnya Pak Mansur kalah ya, Pilbub ya? Iya Pak. Oh. Tadinya Pak itu Pak Mariono mau bikin studio lingkungan khusus untuk pertanian organik Pak. Jadi oleh Pak Mansur itu sudah ada 3 demplot langsung Pak. Iya. Oke. Karena beliau kan penelitiannya tentang sampah. Sekarang S3 langsung ya mudah-mudahan terus berlanjut. Baik, yang berikutnya ini Bu Lela, ini penelitiannya di mana? Penelitiannya kita lebih pada data sekunder Bapak. Oke, lokusnya di mana? Lokusnya di semua kecamatan. Kecamatan di kabupaten mana? Sudah 14 kecamatan. Sudah disebutkan enggak di bab 3 itu? Di bab 3 sudah dicantumkan enggak penelitian? Bapak. Di naskah ini di bab 3 ada enggak penelitiannya di Kabupaten Pemalang? Ini kok tiba-tiba penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif kualitatif. Ini nggone nang ngendi gitu loh. Nah, tepatnya di mana? Oh, di metode penelitian. Ya mestinya di ini ya. Dulu waktu seminar hasil sudah saya sampaikan tuh, Mbak Lela. Itu metode penelitian agar mencantumkan tempat, waktu, alat, dan metodenya. Nah, coba nanti dianu lagi ya. Ini, nanti ini diperhatikan ini. Karena ini kan sudah hasil akhir. Ini waktu, mohon maaf Bu Yati, dulu waktu seminar hasil kebetulan saya ikut. Nanti yang hasil seminar hasil itu ya Mbak ya, termasuk di kata pengantar, ini kan Mbak kesini ini kan penugasan dari pemerintah kabupaten kan, DKD ya. Ya harus mengucapkan terima kasihnya ke Pak Bupati paling tidak, terus di sini ya ada Pak Dekan, ada Pak Rektor, ada dosen pembimbingnya gitu. Ini kan tiba-tiba di kata pengantar itu isinya ya mengantarkan ini aja, tapi ucapan terima kasihnya enggak ada. Ini kembali ke metode penulisan. Nanti tak kasih ini. Saya bertanya yang ini aja lah, namanya ujian akhir ini kalau di S3 itu sebenarnya promosi. Ini tinggal mempromosikan. Saya tidak kembali ke yang lama yang kemarin-kemarin ujian itulah. Kemudian gini, apa itu kembali ke substansi ya. Itu kan ada 14 kecamatan. Tapi yang prioritas kan hanya 10. Sedangkan 4 kan tidak masuk prioritas di dalam ini objek penelitian ini, lokus penelitian. Mengapa? Di kesimpulan. Tidak muncul data statistiknya Pak. Memang betul itu ada 4 kecamatan, ada Warung Pring, ada abstrak. Di Ampel Gading, Kecamatan Muga, Coma, Warung Pring. Muncul data statistik pertaniannya Pak. Loh, tidak upaya dicari. Jadi yang istilahnya 4 kecamatan kalau di abstrak ini memang saya baca nih Pak. Itu karena kalau yang lainnya itu datanya lengkap Pak. Cuma 4 kecamatan ini yang tidak muncul, akhirnya ya kita abaikan. Oh gitu. Mestinya harus dicari sampai dapat. Ya dah. Nanti kalau enggak ini tidak menyeluruh gitu. Ya sudah terlanjur ini. Kemudian di saran itu kalau di paparan benar ini penyusunan peraturan bupati, tapi di sini kok penyusunan pemerintah bupati itu. Ada ya peraturan bupati. Ya sudah.
saya lihat di sini. Kemudian juga hal lain yang perlu saya sampaikan, Mbak. Jadi sebenarnya ini ya, kesimpulan di bab 5 dan juga saran seperti yang saya sampaikan, kesimpulan itu adalah menjawab tujuan penelitian. Tujuan penelitianmu apa? 1, 2, 3, 4. Kalau ini kan ditulis global aja. Kemarin kan saya minta dure. Tujuan penelitian itu 1 apa, 2 apa, 3 apa, atau 4 apa. Kesimpulannya juga begitu. Nanti dijawab. Nah, ini namanya ada benang merah inline-nya antara judul, pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, sampai ke metode penelitian, pembahasan, sampai kesimpulan. Jadi benang merahnya ada, tidak terputus-putus. Nanti dicermati lagi ya saranku yang kemarin ya. Sudah 1 Pak ini Pak. Ya, ini sudah tapi enggak. Ini Bapak. Di naskahmu itu enggak bunyi begitu, Pak. Karena menurut saya ini penelitian ini penting untuk si perancangan zonasi ini penting. Coba dicari itu di ini tujuan penelitian itu 1, 3. Keywordnya aja di naskahmu. Coba di tujuan penelitian. Tujuan penelitian. Klik. Ini Pak. Di sini kita metode penelitian, tujuan penelitian dari hasil perumusan memang cuma 1 Bapak ini. Nah ya. Menghasilkan rancangan zonasi pertanian organik di wilayah Sumatera. Makanya kesimpulannya juga. Jumlahnya berapa? Udah ikut yang Bapak sampaikan di Semhas itu kesimpulannya. Nah ini kesimpulannya padi di kecamatan ya ini. Sudah menjawab dari tujuan penelitian kah itu? Iya. Sudah menjawab. Cuma 1. Okay. Ya, soalnya sudah. Kalau detail lagi harus penelitian berikutnya Bapak. Terus Nun Sewu yang dulu Bapak sampaikan, kalau bisa ada peneliti-peneliti sebelumnya. Sudah ada di metriknya itu. Sudah ada ini. Tapi yang harus ini ya, penelitian yang terkait ya, ini sudah ada Irham, Sujianto, tinggi. Oke, Bapak. Oke, nanti yang terakhir barangkali biasanya saya bertanya itu di tata naskah dan tata tulis. Ini yang terakhir betul ya. Karena nanti buku ini kan menjadi bacaan publish ya. Jangan sampai publik nanti kok tesisnya mau ngene gitu loh. Sing diikuti pedoman, pernah baca enggak pedoman penulisan tesis magister lingkungan? Sudah, ampun Bapak. Pak Astomo sudah dikasih belum? Sudah tahu kan? Sudah dikasih Bu Lail. Ampun. Mesti udah baca itu, saat dulu nulis itu udah ada kok. Tapi membaca itu ini apa yang disampaikan Bu Lila ini agak beda gitu loh. Walaupun substansinya sudah kena. Coba ini dicek lagi ya. Oke, siap. Oke, saya kira itu saja Bu Yati, ini simpatnya mempromotkan ya. Untung aja tidak ada audien yang kalau biasanya promosi ini kan banyak orang kalau di S3 ya. Di S2 nanti diperbaiki aja ya. Oke, matur nuwun. Ya. Baik, terima kasih Prof. Pur, banyak masukan untuk perbaikan dari draft tesis Ibu Laila. Sekali lagi matur suwun Prof. Pur. Baik, saya lanjutkan. Ini tadi sudah ada masukan saran dari Prof. Pur, nggih, Mbak Laila. Kepenulisan dulu. Tadi Prof. Pur nggak menyampaikan penulisan, jadi biasanya beliau menyampaikan. Ya, mungkin dari depan dulu. Nah, tadi Prof. Pur menyampaikan ada siapa aja yang harus diberi ucapan terima kasih, begitu nggih. Mungkin kata pengantar biar begini, tambahi ucapan terima kasih tersendiri. Satu, ada enggak di belakang atau di mana? Nah, dikasih. Iya, dikasih gitu.
Ya, nanti coba dilihat di panduan tata tulis dari MIL atau dari Pasca. Oke? Harus ada memang itu ucapan terima kasih di lembar tersendiri. Ya, mau diletakkan di setelah kata pengantar atau mungkin di sebelum lampiran, biasanya begitu. Nanti dibuka lagi tata tulisnya. Ibu Laila. Kemudian masih ada ditemukan banyak typo atau salah ketik. Ini sudah saya coret-coret, nanti bisa diperiksa. Kemudian bagian abstrak bisa dipersani. Di abstrak itu ada aturan jumlah kata, ya kan? Nah, ini panjang kali lebar kali dalam gitu. Coba ada aturannya, nggih. Oh, mungkin 250 nggih sampai 300. Nah, ini kayaknya lebih gitu. Kemudian latar belakang di abstrak tuh nggak usah panjang-panjang begini, ya. Cukup 1-2 kalimat yang memang itu menjadi pijakan untuk penelitian ini. Kemudian tujuan, metodenya apa, singkat saja. Kemudian hasil, kesimpulan, itu yang penting pada abstrak. Nanti diperbaiki. Sama di dalam bahasa Inggris juga demikian, abstraknya itu juga dibatasi biasanya 250 sampai 300 kata. Kemudian penulisan secara umum, kalau alinea itu kan mestinya menjorok ke dalam, ya dari rata sebelah kiri masuk berapa ketukan gitu kan ada. Ini semua rata kiri gitu. Ya, kayaknya kemarin waktu SHP sudah saya coba menyampaikan, tapi mungkin karena waktu, ya. Kemudian rumusan masalah tadi sudah dituntun oleh Prof. Pur. Nanti difokuskan lagi, ini jadi ke sana kemari di perumusan masalah. Kemudian di perumusan masalah mestinya tidak muncul apa nggih, kalau yang saya baca yang di soft file itu sitasi, harusnya nggak ada sitasi lagi di perumusan masalah. Ini di draft yang ini yang diberikan ini juga masih panjang begitu. Nanti dirumuskan lagi, namanya perumusan masalah ya harus fokus. Ya, nanti diperbaiki seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Pur, Ibu Lela jawab. Nah, itu aja. Intisarinya apa? Tuliskan sebagai perumusan masalah. Ya, gitu. Kemudian sebentar, permasalahan gambar. Nah, gambar-gambar ini masih eh, kekecilan gitu, nggih. Bukan apa ya, kurang jelas. Misalnya gambar peta topografi 2.1 ini tulisannya nggak jelas, gambarnya juga kurang jelas, mohon nanti diperbaiki. Ya, ya diperbesar, bisa itu diperbaiki gambarnya atau diperjelas tulisannya, begitu. Karena kan nanti ini akan dibaca juga oleh adik tingkat atau oleh siapapun yang memerlukan tesis ini, begitu. Jadi paling tidak representatif untuk ditampilkan. Kemudian di dalam pembahasan, nah, tadi metode sudah diulas juga oleh Prof. Pur, tempat penelitiannya itu berapa kecamatan, itu hanya disebutkan 14 kecamatan begitu saja, tapi tidak dirinci kecamatan mana-mana, nanti mohon dituliskan dengan jelas. Kemudian di hasil dan pembahasan, kalau mau dibagi menjadi hasil sendiri, pembahasan sendiri, mestinya di pembahasan enggak muncul lagi gambar gitu, tapi di sini muncul peta ekstraksi, peta hasil ekstraksi. Mestinya kalau mau dipisah, di sini kan 4.1 hasil penelitian, terus berikutnya pembahasan dipisah sendiri. Nah, kalau pembahasan ya udah isinya adalah pembahasan. Mestinya gambar peta dan lain sebagainya, tabel juga itu kumpulkan aja di hasil. Tapi kalau tidak dipisahkan, udah hasil dan pembahasan aja, ya udah itu bisa nyampur antara hasil dengan pembahasan. Iya,
Bisa karena ini judulnya sudah eh, bab 4 hasil dan pembahasan begitu. Jadi nggak usah dipisah lagi hasil sendiri, pembahasan sendiri. Lebih fleksibel begitu. Oke, nanti coba disusun ulang atau mungkin ini bisa diperbaiki yang gambar-gambar itu kumpulkan jadi satu di bagian hasil, pembahasan tinggal membahas begitu. Oke. Oke. Kemudian di pembahasan ini masih minimalis atau malah tidak ada sitasi pembanding gitu atau ya di Indonesia kan mungkin ada juga nggih, sentra atau pertanian organik di ada kan? Nah, apakah itu sudah dipublikasikan? Kalau ada kan bisa misalnya ini yang zonasi yang dibuat oleh Ibu Laila hasil penelitian ini mungkin bisa dibandingkan atau bisa aja sama dengan yang di Wonosobo begitu. Nah, di sini saya belum menemukan nih sitasi dari peneliti lain atau di depan. Ya, maksudnya di pembahasan. Di pembahasan itu kan untuk memperkaya pembahasan, sebaiknya kan coba dilihat dari penelitian yang lain. Jangan-jangan ini yang saya kerjakan, yang Ibu kerjakan, sama ini yang dikerjakan oleh peneliti lain. Nah, jadi memperkuat penelitian pendahulu. Begitu. Kalau nanti masih sempat memperbaiki, coba diperbaiki. Ditambahkan sitasi di sini. Iya, di bagian khususnya di pembahasan karena ini hanya eh, opini Ibu gitu, hanya pembahasannya dari Ibu gitu. Oke. Kemudian fontasi atau jenis huruf ini berbeda. Kadang ditemukan Times New Roman, kadang di tabel tiba-tiba entah ini Arial, entah ini Calibri gitu ya. Mungkin editingnya ini nanti coba di smoothing editingnya, oke? Oke. Oke, itu mengenai penulisan begitu. Kemudian mungkin saya ada 1-2 pertanyaan. Nah, balik lagi kayaknya dulu saya pernah menanyakan dasar penentuan zonasi ini apa ya, Mbak? 4 hal. Ya, apa aja? Yang pertama dasarnya adalah jadi gini Bu, kenapa itu disebut perlu ada zonasi ya? Pertama statistik dulu Bu. Statistik ini yang paling mudah terindikasi bahwa suatu kawasan perlu zonasi pertanian organik komoditas apa. Nah, statistik ini melingkupi luas lahan dan volume produksi. Dari situ nggak mungkin nanas ada di dataran rendah. Statistiknya juga paling banyak produknya ada di belik, tidak ketahuan. Kemudian dari statistik kita kedua ke spasial geografis. Nah, ini hubungan dengan faktor alam. Contohnya adalah misalnya untuk dataran rendah, jelas itu padi lebih banyak. Karena apa? Lebih hangat suhunya dan curah hujannya juga lebih rendah daripada di daerah pegunungan, matahari yang berlimpah, ketersediaan air relatif cukup. Padi cukup memerlukan air. Mungkin ada tidak cukup banyak. Beda dengan sayuran, cukup dengan curah hujan itu walaupun perairannya kurang, tapi karena intensitas hujannya tinggi tetap bisa berproduksi. Apa ini sayuran? Kemudian yang ketiga adalah sosial ekonomi. Ya, tadi kelembagaan pertaniannya itu Gapoktan, dengan kelompok tani sudah ada belum? Sehingga mereka sudah mempunyai komunitas untuk saling mensukseskan hasil produknya, dipasarkan juga ketika butuh dana atau pembiayaan, katakanlah pinjaman bisa ke koperasi petani. Biasanya pemerintah berkontribusi memberikan bantuan itu lewat bantuan bergulir ya, pinjaman bergulir lewat kelembagaan. Sudah ada Gapoktan yang banyak. Kemudian ada pelatihan SL, sekolah lapang.
Ini sudah saya rumuskan dulu. Kemudian secara ekonomi, itu perlu ada kepastian pasar. Jadi tidak menampik petani itu pengen sejahtera, jelas dan hukum. Seperti kemarin kita ada kasus kubis itu harganya 500 per kilo, itu benar-benar pemerintah harusnya hadir di situ. Sangat sayang banget mereka sudah bertani tapi tidak dapat balik modal, jangankan untuk ini kepastian pasar pemerintah harus ada. Harga jual produk SPO kan lebih tinggi. Nah ini nilai yang paling seksi lah ibaratnya. Ini loh kalau petani secara edukasi paham, mereka pasti akan mengikuti kebijakan ini untuk diaplikasikan di budidaya pertanian. Termasuk harga pupuk organik lebih murah. Ini secara kebijakan. Kemudian yang terakhir adalah kebijakan. Yang keempat. Nah ini kebijakan harapannya kita mengacu pada negara lain. Di artikel tertentu kami baca seperti di India, Sikkim itu 100% pertaniannya itu pertanian organik karena memang mereka pemerintahnya ikut andil. Kemudian di Cina dalam 1 tahun ada 11 kali lebih luas, 11 kali peningkatan dari 298.000 hektar menjadi 3,57 hektar. Nah, ini kebijakan sangat berpengaruh. Kemudian di Uni Eropa ada target 2030 dikejar 25% dari luas lahan pertanian akan menjadi sistem pertanian organik. Nah ini pemerintahnya itu memberikan insentif 1,8 triliun euro sampai 7 tahun, berarti 2019 sudah ditetapkan. Nah, dengan tadi 4 hal tersebut, maka harapannya Pemkab bisa mengaplikasikan belajar dari negara lain pun langsung locally action, global thinking, locally action seperti itu. Ya, baik. Syaratnya sudah tersampaikan, ya. Namun masih ada satu hal nih yang agak menggelitik begitu mengenai untuk pertanian organik ini kan mesti zonasi yang disusun ini. Apakah ada data pertanian konvensional? Karena kan yang pernah kita diskusikan sebelumnya, yang namanya pertanian organik nggak bisa disandingkan dengan pertanian konvensional dalam hal lahan, begitu nggih. Tetanggaan itu kan harus ada batasnya berapa. Buffer zone. Iya, betul, betul. Nah, ada tidak Ibu data begitu ya? Misalnya ini untuk pertanian kawasan atau zona untuk padi di berapa kecamatan? 3 kecamatan tadi ya. Yang ada taman, ada Petarukan Malang ya. Nah, di situ di misalnya salah satu kecamatan itu berapa banyak pertanian konvensionalnya, kemudian mau berapa titik pertanian organiknya. Jarak antara pertanian konvensional dengan pertanian organik, zonasi pertanian organik, ini ada enggak datanya? Di sini belum muncul. Jadi kalau melihat Gapoktan, ini kita lihat di buku ada benda. Kita lihat beberapa pelaku dari pertanian konvensional yang pertama kalau petani ada Ya, ini Gapoktannya.
Jarak antar lahannya wonten ndak datanya? Oh, enggak ada, belum. Ini baru sebatas rancangan zonasi nggih. Oke, mungkin nanti bisa dimasukkan ke dalam saran nggih, karena penting sekali kan ketika kita membicarakan mengenai pertanian organik ini, lahannya itu seperti apa? Jauh enggak dengan sumber kontaminan? Sumber airnya bagaimana? Kemudian tanahnya, apakah itu berdekatan dengan lahan konvensional? Jangan-jangan ini nanti ada kontaminasi dari penggunaan pupuk kimia. Kemudian airnya juga jangan-jangan ada kontaminasi dari limbah pabrik gitu kan. Nah, itu yang mesti jadi catatan tersendiri gitu. Nah, ini belum sampai ke arah sana, iya kan? Kemudian harus berapa meter dari jalan? Belum ya. Oke, mungkin nanti jadi saran untuk penelitian berikutnya. Oke, karena kan, iya, iya, kan mungkin di dalam aturan perbubnya itu ada kan, SNI kan sesuai dengan SNI. Nah, iya ada kan, iya, betul. Iya, kan sudah ditentukan di situ. Kemudian penggunaan apa pestisida yang ramah lingkungan. Ya kan semua ada kan di situ di SNI mengenai pertanian organik. Oke, ya nanti mungkin sarannya bisa ditambahkan seperti itu untuk penelitian lanjutan. Mekaten. Oke. Oke, saya rasa dari saya cukup. Untuk berikutnya Pak Mar, apakah masih bergabung ya Pak Has? Barangkali beliau mau menyampaikan saran masukan atau hanya disampaikan.
Halo, bisa didengar suara saya Pak Has? Bisa. J. Monggo, Baik. Pak Ini Mar. saya coba tadi terputus ya. Monggo Pak Mar. Baik. Dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan, saran atau masukan untuk Ibu Laila. Monggo Pak Mar. Terima kasih. Bu Laila, saya mau bertanya. Sebenarnya Pak. sebenarnya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Sripor tadi dan Bu Kasyati, sebenarnya apa yang akan kamu kerjakan setelah lulus itu? Yang di depan mata itu Pak, yang benar-benar urgent adalah mengikuti harmonisasi Raperbub yang sudah disusun oleh tim penyusun Raperbub tentang Juklak petunjuk pelaksanaan Perda nomor 7 tahun 2022 Perda Kabupaten Pemalang tentang sistem pertanian organik. Jadi kami mengawal itu secara kebijakan. Ya, itu Yang nanti kedua, luarannya apa? Apa Pak? Luarannya itu apa? Keluarannya apa? Peraturan bupati keluarannya gitu. itu jadi perdanya itu ada juklaknya itu di Perbuk. Ya, jadi keluarannya itu peraturan bupati tentang pengembangan pertanian organik gitu ya. Include di situ Pak. Jadi lebih pada juklaknya nanti ada 4 amanat dari Perda itu, salah satunya bagaimana sistem pertanian organik itu dikembangkan dan tidak mencemari lingkungan atau merusak lingkungan, dan secara kelembagaan didukung serta adanya insentif dan disinsentif bagi pelaku budidaya pertanian yang akan menerapkan sistem pertanian organik, sehingga benar-benar tidak hanya kebijakan hanya kebijakan tok gitu, tapi perlu ada action di lapangan, dan ini sudah dimulai dengan adanya demplot padi dan sayur mayur yang memang belum pertanian organik tapi baru pertanian sehat, jadi semi organik. Itu sudah ada kenyataannya Pak, begitu. Non sewu. Ya, baik. Berikutnya, apa masukan kamu terhadap apa yang akan kamu kerjakan itu dari hasil yang kamu tesiskan ini? Masukan saya adalah bahwa pertanian organik adalah keniscayaan yang perlu direspon positif. Itu terlalu teoritik dan nggak jelas itu. Apa sebenarnya apa? Iya, itu Pak, edukasi dulu paling langsung. Real masukannya itu apa? Real masukanmu terhadap apa yang akan kamu kerjakan barusan, terhadap tesis kamu apa? Realnya itu apa? Masukan saya, karena secara PDRB sektor pertanian itu penyumbang terbesar. PDRB Pak, PDRB dari sektor pertanian. Itu kan terbesar Pak, 27% di Kabupaten Pemalang. Kalau bukan, kan tadi saya juga sudah paham. Bukan begini loh Mbak. Jadi kan ini kan ujian ya. Saya mau nanya beneran, artinya tidak ada sesuatu yang saya coba create gitu enggak, dan ini harus nyata gitu ya. Kan tadi kamu mau mengembangkan pertanian organik toh lewat Perbub toh. Insya Allah, betul. Ya. Nah, tesis kamu itu apa? Sumbangannya terhadap apa yang kamu kerjakan itu gitu. Minimal jadi landasan ilmiah Pak. Kok bicara landasan? Ya itu sudah pastilah jadi ilmiah, tapi apa? Program dan actionnya itu apa yang kamu rumuskan dalam rekomendasi itu apa? Gitu ya Pak. Ya kita masukin ke program kerja Dinas Pertanian Pak untuk mengembangkan sistem pertanian. Apa ya? Ya itu Pak, misalnya padi, gimana sih kita misalnya Mbak, karena ini kan tesis ya, jadi ini nanti masukan saya, kamu harus punya kegiatan unggulan gitu loh. Gampangannya gini loh, kamu jangan-jangan Bu Lila jangan-jangan disuruh menghabiskan uang saja nggak tahu caranya gitu. Sudah cari uang tidak tahu caranya, menghabiskan juga tidak tahu caranya. Lah berarti kan pembangunan daerah stuck kan kalau kayak gitu kan, jadinya gitu loh maksud saya itu.
itu salah satu stagnasi dari bergulirnya pembangunan di kita itu ya karena satu, mungkin kita itu tidak bisa menyusun program. Dua, kita tidak bisa mengerti bahwa program itu membutuhkan anggaran berapa. Itu kan salah satu stagnasi dari bergulirnya pembangunan kan. Gitu. Oke. Gitu nggih. Jadi masukan saya adalah coba direnungkan kembali sampai nanti batas. Ini kan seminar hasil ya? Oke. Ini Ya, ini kan- tesis, Pak. Bukan seminar hasil, sudah tesis. Ya, intinya pokoknya ya dicermati lagi apa sebenarnya action yang jenengan coba kemukakan dan kembangkan gitu ya intinya ya. Oke. Saya rasa ngaten Bu Kasyati dari kami matur suwun. Oke, Pak. Baik. Apa sebenarnya action Nggih. yang harus Matur suwun Bu Kasyati kami nggih waktu dan tempat kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Mar. Nggih. Oke, baik. Sesi kedua sudah kita lewati, sudah dicatat masukan-masukan. Sampun, oh ya sip. Ya baik, kita masuk ke sesi ketiga diskusi tertutup antar penguji. Di sini pembimbing juga bertindak sebagai penguji. Jadi mungkin untuk sementara Bu Dalla bisa meninggalkan ruang sebentar. Baik. Kami diskusi sebentar. Nggih. Bu Lela boleh minta tolong recordingnya dimatikan. Yang ya